Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 izin untuk mempresentasikan terkait tugas proyek 2 dengan dari mata kuliah Optika dengan dosen pengampu Dionius Joseph Joko Heri Sanjojo, SSI MT, dengan judul Laser Optik Weight Scale atau timbangan presesi berbasis refraksi. Bisa di next. Oke, dengan nama anggota yang pertama ada Ahmad Abbas Fikri Al-Akbar, yang kedua ada Bayu Tomo, yang ketiga ada Marta Kaila Putri, yang keempat ada Muhammad Hafiz Putra Pratama. Jadi next. Oke, untuk yang pertama ada definisi dari definisi sendiri, yaitu seiring perkembangan teknologi, metode pengukuran berbasis optik menjadi alternatif modern dengan keunggulan presisi tinggi tanpa kontak langsung dan minim gangguan mekanik. Salah satu prinsip yang digunakan adalah refraksi cahaya, yaitu perubahan arah cahaya saat melewati medium dengan indeks bias berbeda. Penelitian ini mengembangkan prototipe laser optical weight scale, yaitu timbangan berbasis refraksi menggunakan bahan sederhana. Laser digunakan sebagai sumber cahaya, sementara akrilik dan air sebagai medium membias, serta karet sebagai elemen elastis. Saat diberi beban, karet mengalami deformasi yang mengubah posisi medium dan arah sinar laser. Penggeseran cahaya ini kemudian digunakan untuk menentukan berat secara tidak langsung tanpa sensor elektronik tambahan. Ini bisa di next dan dilanjutkan dari rekan saya. Untuk tujuan sendiri di sini yang nomor 1 merancang dan membuat alat ukur berat yang memanfaatkan sinar laser serta prinsip pembiasan cahaya atau refraksi. Yang kedua, menggunakan bahan sederhana sebagai komponen utama dalam sistem pengukuran untuk menunjukkan efektivitas dan efisiensi rancangan. Yang ketiga, melakukan analisis terhadap perubahan jalur cahaya yang terjadi akibat adanya beban sehingga dapat dikaitkan dengan nilai massa. Yang keempat, melaksanakan pengujian terhadap sensitivitas dan akurasi alat guna menilai kinerja serta keandalan sistem pengukuran yang dikembangkan. Next. Kemudian untuk manfaat dari penelitian ini mencakup kontribusi yang cukup luas dalam bidang pengukuran berbasis optik. Pertama, penelitian ini menawarkan alternatif alat ukur sederhana yang memanfaatkan prinsip pembiasan cahaya sebagai solusi inovatif dibandingkan sistem mekanik konvensional. Kedua, rancangan alat tersebut juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang efektif untuk membantu memahami konsep fisika, khususnya fenomena refraksi, sehingga mendukung proses pendidikan. Ketiga, penggunaan bahan yang sederhana dan mudah diperoleh membuat alat ini memiliki biaya rendah serta mudah dibuat. Keempat, prototipe yang dihasilkan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem pengukuran dengan tingkat presisi tinggi, sehingga dapat diterapkan pada bidang yang membutuhkan akurasi seperti industri presisi dan penelitian ilmiah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan solusi praktis, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan teknologi pengukuran yang lebih canggih. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu adalah dasar teori. Pembiasan atau refraksi, yaitu pembelokan cahaya terjadi ketika suatu benda berada pada medium dengan kerapatan berbeda, misalnya udara dan air. Fenomena ini berkaitan erat dengan sudut datang, sudut bias, serta garis normal. Sudut datang didefinisikan sebagai sudut yang dibentuk oleh cahaya yang mengenai suatu medium terhadap garis normal. Sementara itu, sudut bias merupakan sudut yang terbentuk akibat pembiasan cahaya tersebut terhadap garis normal. Dengan demikian, proses pembiasan selalu melibatkan interaksi antara arah cahaya datang, arah cahaya yang dibelokkan, dan posisi garis normal pada medium. Dikutip dari jurnal Hadiningrum dan kawan-kawan tahun 2016. Untuk laser merupakan cahaya yang diperkuat melalui proses stimulasi radiasi pada suatu sumber cahaya. Cahaya yang dihasilkan kemudian dipantulkan secara berulang di dalam medium tertentu hingga mencapai kondisi tertentu dan akhirnya dilepaskan dalam bentuk sinar yang terfokus pada sebuah objek. Dengan cara ini, laser mampu menghasilkan pancaran cahaya yang kuat, terarah, dan konsisten. Dikutip dari jurnal Kurniawan tahun 2019.
Bisa di next. Untuk alat dan bahan, yang pertama yaitu laser sebagai sumber cahaya. Untuk akrilik, untuk media pembias, karet sebagai elemen elastis atau pengganti sensor tekanan. Untuk air, media tambahan refraksi, paralon sebagai rangka ataupun penopang, karton sebagai layar penangkap laser, beban uji ataupun objek sebagai objek uji, untuk penggaris sebagai pengukur pergeseran laser. Bisa di next. Untuk tata laksananya sendiri, yaitu untuk langkah pertama sebagai perakitan. Yang pertama, paralon digunakan sebagai rangka. Lalu karet dipasang sebagai penopang beban, dan akrilik ataupun air diletakkan di atas karet. Laser diarahkan melalui medium ke karton. Untuk langkah kedua, yaitu sebagai kalibrasi tanpa beban dengan memberi tanda posisi laser di karton. Hal ini sebagai acuan titik nol. Untuk langkah ketiga yaitu pada pengujian beban. Tambahkan beban secara bertahap, lalu amati titik laser pada layar karton, dan ukur pergeseran menggunakan penggaris dalam sentimeter ataupun milimeter. Dan untuk hasil perbedaannya dicatat secara sistematika. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk cara kerjanya, cara kerja sistem ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada kondisi tanpa beban, karet benda dalam keadaan normal sehingga medium transparan seperti akrilik atau air tetap stabil. Akibatnya, sinar laser yang melewati medium tersebut jatuh pada titik tetap di layar. Namun, ketika beban diberikan, karet akan mengalami deformasi sehingga medium di atasnya menjadi miring atau bergeser. Perubahan ini menyebabkan sudut pembiasan cahaya berubah, sehingga sinar laser tidak lagi jatuh pada titik awal, melainkan bergeser ke posisi lain di layar. Pergeseran tersebut dapat diukur, dan semakin besar beban yang diberikan, semakin besar pula pergeseran sinar laser yang terjadi. Lalu untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan dan pengujian, dapat disimpulkan bahwa proses laser optical weight scale berhasil direalisasikan menggunakan bahan sederhana seperti karet, akrilik, air, paralon, karton, dan laser, serta mampu mengukur berat secara tidak langsung melalui pergeseran sinar laser akibat perubahan sudut pembiasan saat karet mengalami deformasi. Tujuan untuk memahami dan menerapkan prinsip refraksi cahaya dalam pengukuran berat telah tercapai, yang ditunjukkan oleh adanya hubungan antara beban dan pergeseran sinar yang dapat diukur. Selain itu, alat ini membuktikan bahwa metode optik dapat menjadi alternatif pengukuran yang sederhana dan cukup sensitif, meskipun masih dipengaruhi oleh faktor kestabilan bahan dan kondisi lingkungan. Baik, saya kembalikan ke Bayu. Oke, terima kasih untuk presentasi proyek kedua ini. Kami cukupkan dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.